Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jovi Anjani Nugroho, mahasiswa pendidikan bahasa Arab semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas fenomena mengenai kesopan santunan berbahasa di media sosial berdasarkan kajian sosiolinguistik. Nah, teman-teman, pernahkah kita melihat seseorang dihujat di kolom komentar hanya karena memiliki pendapat yang berbeda? Atau bahkan kita sendiri pernah membaca komentar yang berisi ejekan, hinaan, atau kata-kata yang kasar. Contohnya seperti ini. Nah, fenomena tersebut semakin sering kita temukan di berbagai media sosial, terutama pada platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting. Apakah masyarakat kita mulai kehilangan kesopan santunan dalam berbahasa? Nah, apa itu kesopan santunan berbahasa? Dan apa penyebabnya jika kesopan santunan berbahasa itu dihilangkan dalam diri kita? Menurut para ahli, kesopan santunan berbahasa adalah strategi seseorang dalam berbicara agar lawan bicaranya merasa dihargai dan tidak tersinggung. Dalam komunikasi, tujuan seseorang bukan hanya menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjaga hubungan sosial dengan lawan bicaranya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bahwa cara seseorang berbicara itu dapat mempengaruhi hubungan sosial. Orang yang berbicara dengan santun biasanya lebih dihargai dan disenangi. Sebaliknya, orang yang berbicara dengan menggunakan bahasa yang kasar, menghina, atau tidak menghargai lawan bicaranya dapat menimbulkan konflik dan merusak hubungan sosial. Cara seseorang berbicara dapat menunjukkan sikap, karakter, bahkan tingkat penghargaan terhadap seseorang. Oleh karena itu, kesopan santunan berbahasa menjadi aspek penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan di masyarakat. Namun, perkembangan teknologi dan media sosial telah merubah pola berkomunikasi masyarakat. Jika dahulu komunikasi dilakukan secara langsung sehingga seseorang itu dapat melihat ekspresi lawan bicaranya, tetapi saat ini banyak komunikasi atau interaksi berlangsung di layar HP atau layar gawai. Nah, kondisi ini sering membuat sebagian orang itu merasa lebih bebas berbicara tanpa mempertimbangkan dampak ucapannya terhadap orang lain. Nah, salah satu fenomena yang sering kita jumpai adalah maraknya komentar negatif di media sosial. Jadi ketika seorang kreator itu mengunggah video atau mengunggah sebuah konten, seringkali muncul komentar jelek atau menghina seperti komentar-komentar kasar dan jelek seperti itu menunjukkan menurunnya kesopan santunan berbahasa di ruang digital. Banyak sekali pengguna media sosial itu lebih mudah mengkritik, menyalahkan, atau bahkan menghina orang lain dibandingkan memberi masukan yang membangun. Nah, fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori kesopan santunan berbahasa menurut Geoff Relig. Menurut Geoff Relig, terdapat 6 prinsip atau maksim kesopan santunan dalam berbahasa. Yang pertama yaitu adalah maksim timbang rasa. Maksim ini mengajarkan agar kita mengurangi kerugian bagi orang lain dan memperbesar keuntungan bagi orang lain. Artinya, ketika kita berbicara, kita harus berhati-hati agar tidak membebani atau menyinggung lawan bicaranya. Contohnya seperti, "Maaf, apakah kamu bisa membantu saya sebentar?" Nah, kalimat tersebut lebih santun dibandingkan "bantu saya sekarang." Gitu. Yang kedua, maksim kemurahan hati. Nah, maksim ini menekankan agar seseorang itu tidak terlalu mengutamakan dirinya sendiri, tetapi lebih memperhatikan orang lain. Maksim selanjutnya yaitu adalah maksim pujian. Maksim ini mengajarkan agar kita memperbanyak pujian dan mengurangi celaan atau kritikan terhadap orang lain. Contohnya, konten kamu bagus, tetapi perlu ditingkatkan lagi. Dengan memberikan pujian, hubungan sosial akan menjadi lebih baik dan lawan bicara merasa dihargai.
Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah maksim kerendahan hati. Maksim ini mengajarkan agar seseorang tidak terlalu membanggakan dirinya sendiri. Yang kelima adalah maksim kesepakatan. Jadi prinsip ini mengajarkan agar kita memperbanyak persetujuan dan mengurangi pertentangan dalam komunikasi. Maksim yang terakhir yaitu adalah maksim simpati. Yaitu maksim ini menekankan pentingnya menunjukkan rasa simpati dan empati kita kepada orang lain. Jika kita analisis kembali berdasarkan 6 maksim yang telah disebutkan, maka komentar-komentar kasar atau jahat di media sosial itu telah melanggar maksim pujian karena lebih banyak berisi celaan daripada penghargaan kepada orang lain. Selain itu, komentar-komentar tersebut juga telah melanggar maksim simpati karena tidak menunjukkan empati terhadap perasaan lawan bicara. Padahal kritik sebenarnya dapat disampaikan dengan cara yang lebih santun. Misalnya, menurut saya konten ini masih bisa dikembangkan agar lebih menarik. Nah, kalimat tersebut tetap menyampaikan kritik tetapi tidak menjatuhkan harga diri orang lain. Dari sini kita dapat melihat bahwa kesopan santunan bukan berarti tidak boleh mengkritik, melainkan bagaimana kritik itu disampaikan dengan cara menghormati lawan bicara. Kemudian, fenomena lain yang sering terjadi yaitu adalah perdebatan antar pengguna media sosial yang berakhir dengan saling menghina. Banyak orang lebih fokus memenangkan perdebatan daripada membangun dialog yang sehat. Akibatnya, komunikasi berubah menjadi konflik. Jika dikaitkan dengan maksim kesepakatan, maka perilaku tersebut menunjukkan kegagalan dalam menjaga keharmonisan dalam berkomunikasi. Dalam prinsip kesantunan, seseorang itu dianjurkan untuk meminimalkan ketidaksepakatan dan mencari titik temu dalam percakapan. Menurutnya, kesopan santunan berbahasa di media sosial juga memiliki berbagai dampak negatif. Dampak tersebut antara lain yaitu adalah pertama, munculnya cyberbullying, meningkatnya konflik sosial, menurunnya kualitas diskusi publik, serta menciptakan lingkungan komunikasi yang tidak sehat. Nah, apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka masyarakat akan semakin terbiasa menggunakan bahasa yang kasar dan kehilangan nilai-nilai etika dalam berkomunikasi. Kesopan santunan berbahasa jika tidak digunakan, dampaknya bukan hanya muncul konflik dan kesalahpahaman, tetapi juga menurunnya kualitas komunikasi di masyarakat. Orang akan lebih mudah tersinggung, hubungan sosial akan menjadi renggang, budaya saling menghormati semakin memudar, dan ruang digital dipenuhi ujaran kebencian serta permusuhan. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka masyarakat akan semakin terbiasa menggunakan bahasa kasar dan kehilangan nilai-nilai etika dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam memilih kata-kata, baik dalam komunikasi langsung maupun di dunia sosial atau dunia digital. Karena bahasa yang santun bukan hanya mencerminkan kecerdasan seseorang, tetapi juga mencerminkan karakter, etika, dan kepribadiannya. Sekian penjelasan dari saya, semoga kita lebih bijak dalam berkomunikasi dan lebih santun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.